Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rido di channel Rido Abdillah. Pada video kali ini kita sudah masuk ke bab 16 mengenai routing topologi pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, langsung aja pada bab kali ini kita itu memiliki beberapa eh, poin penting yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu yang pertama ada konfigurasi routing, share internet connection, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama-tama akan saya jelaskan dulu apa itu routing topologi. Nah, jadi routing topologi itu adalah kita akan melakukan routing pada topologi yang sebelumnya kita buat, yaitu yang ini ya teman-teman, di mana kita memiliki router Debian, lalu kita sudah membuat juga klien Ubuntu yang menggunakan Ubuntu desktop. Lalu kita telah membuat juga dua server, yaitu server 1 Debian yang berasal dari Debian server dan server 2 Ubuntu yang berasal dari Ubuntu server. Lalu untuk IP-nya akan kita beri seperti ini ya teman-teman, di mana kita akan coba untuk membuat mereka bisa saling berkomunikasi. Oke, langsung aja. Di sini teman-teman buka ya seluruh server teman-teman. Jadi bisa disebut ya, pada defaultnya klien Ubuntu ini itu tidak bisa berkomunikasi dengan server Debian ya teman-teman. Kenapa? Karena klien Ubuntu ini memiliki IP network yang berbeda. Bisa teman-teman lihat sendiri kalau klien Ubuntu memiliki IP yaitu 172.16.1.2. Sedangkan untuk server Debian dia memiliki 10.10.10.2. Nah, lalu kita coba saja ya teman-teman dengan komen dan dari klien Ubuntu-nya kita coba untuk melakukan ping ke server Debian. Apakah bisa? Dan kalau kita coba ping dia nggak bisa ya teman-teman. Destination unreachable karena jelas-jelas mereka itu memiliki IP network yang berbeda. Nah, di video kali ini di pembahasan yang pertama saya mau mengkonfigurasi uh, konfigurasi routing ya, kalau nggak salah itu nama pembahasan kita yang pertama. Kita akan coba untuk membuat IP network yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi. Contohnya dari Ubuntu desktop ini berkomunikasi dengan server. Nah, tapi kalau server berkomunikasi dengan IP network yang sama, contohnya seperti ini, yaitu server Debian akan melakukan ping ke server Ubuntu, dia pasti berhasil ya teman-teman. Nah, lalu saya akan coba untuk mengkonfigurasi supaya klien Ubuntu bisa melakukan komunikasi ke server. Caranya kalian buka router Debian-nya dulu ya teman-teman, seperti ini. Nah, lalu kalian jangan lupa masuk ke root. Setelah itu kalian ketikkan komen nano/etc/sysctl.conf. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, pada bagian ini teman-teman cari yang komennya itu net.ipv4.ip_forward1 ya, yang ini ya teman-teman. Lalu kita kebawahin. Nah, jadi net IPv ini walaupun dia sudah berada di sysctl, dia itu belum bisa difungsikan teman-teman, atau belum bisa digunakan. Kenapa? Karena dia itu masih dalam komen teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini itu banyak sekali ya yang menggunakan pagar, di mana yang menggunakan pagar ini bisa dibilang dia tidak bisa difungsikan. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya? Caranya itu gampang banget teman-teman. Kalian tinggal hapus bagian simbol pagar ini ya, yang pada net.ipv4.ip_forward. Nah, yang ini. Lalu kita hapus. Setelah itu warnanya juga berubah, teman-teman. Nah, kalau dia sudah dihapus, otomatis kita bisa melakukan konfigurasinya. Setelah itu kita Ctrl X dan save. Oke, setelah itu untuk mengapply perubahan yang telah kita lakukan, kalian menggunakan komen sysctl -p seperti ini ya, sysctl -p, lalu kita enter. Nah, kalau ada output seperti ini berarti dia berhasil. Oke,
Setelah itu kita coba untuk melakukannya ya teman-teman, yaitu berkomunikasi dari Ubuntu desktop ke server, yaitu dengan command ping 10.10.10.3. Kita enter, kita tunggu. Oh, dia masih belum ini ya teman-teman, sebentar. Mungkin saya melakukan kesalahan. Sebentar teman-teman, mungkin saya melakukan kesalahan ya. Already configured. Oke. Ini juga. Oke, lalu kita coba lagi. Itu ping 10.10.10.3. Nah, oke, dia sudah berhasil ya teman-teman. Jadi dengan melakukan konfigurasi ini, klien yang berbeda IP network itu bisa berkomunikasi dengan yang berbeda juga teman-teman. Seperti ini, klien Ubuntu desktop itu bisa berkomunikasi dengan server. Begitu juga sebaliknya, kan kita tadi ping ke server Ubuntu ya, sekarang kita akan coba ping ke server Debian-nya. Dan dia juga berhasil teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kita yang pertama. Saya bakal lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai share internet connection. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa router Debian ini itu menggunakan host only adapter ya untuk terhubung ke host OS. Sedangkan pada topologi kita ini yang bisa mengakses internet itu hanya host OS saja. Sedangkan untuk router Debian dan yang lainnya itu belum bisa mendapatkan akses internet. Nah, di pembahasan ini kita akan coba mengakali bagaimana caranya yang dari host only ini bisa terhubung ke internet. Oke, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya di sini itu saya coba untuk melakukan ping 888 4 kali ya, lalu kita enter. Itu destination host unreachable karena kita belum mendapatkan koneksi internet, teman-teman. Nah, caranya bagaimana supaya dia bisa mendapatkan akses internet? Gampang sekali ya caranya, teman-teman. Tinggal buka kontrol panelnya ya. Lalu kita masuk ke network and internet dan network and sharing center. Lalu pilih change adapter settings dan di sini teman-teman pastikan dulu bahwa teman-teman sudah terkoneksi ke internet ya. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang WiFi karena kita menggunakan WiFi. Oh, sorry. Kita pilih lalu kita pilih yang properties, teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke sharing dan untuk ininya kita pilih yang Ethernet 6, teman-teman ya. Karena allow the network user to connect through this computer. Yes, kita allow aja. Dan kita oke. Nah, kenapa saya menggunakan Ethernet 6? Karena VirtualBox host only adapternya itu saya bernama Ethernet 6 ya, teman-teman. Jadi saya menghubungkannya itu melalui Ethernet 6. Oke, lalu kalau setelah itu kita cek ya, pasti otomatis IP-nya itu bakalan berubah menjadi 192.168.137.1. Oke. Kita close dulu ya, teman-teman. Lalu kita coba cek di router Debian-nya ya. Di sini IP-nya belum berubah ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Untuk mengubah IP-nya, teman-teman bisa melakukannya dengan cara manual, yaitu dengan command nano /etc /network /interfaces seperti ini ya. Lalu kita enter dan pada bagian address dan gateway itu bakalan kita ganti, teman-teman. Di sini untuk 56-nya kita ganti ya menjadi 137. Oke. Begitu pula dengan gateway-nya juga kita ganti menjadi 137, teman-teman. Oke. Setelah itu teman-teman Ctrl X dan kita save, teman-teman. Nah, baru setelah itu kita harus mengrestartnya dulu dengan command systemctl restart lalu networking ya, seperti ini. Start networking. Systemctl
restart networking ya, saya salah huruf tadi, typo. Oke, lalu kita ketik juga if up and post 3 already configured ya. Lalu kita cek apakah IP-nya sudah berubah. Kita lihat pada endpost 3 ya, IP-nya sudah berubah ya teman-teman, menjadi 192.168.132.10. Nah, oke. Lalu setelah itu kita pastikan dulu bahwa router Debian ini bisa melakukan ping ke gateway-nya atau ke host OS itu sendiri. Nah, pertama-tama agar ping kalian tuh berhasil, kalian harus mematikan dulu nih firewall pada laptop kalian ya. Sini teman-teman bisa langsung aja ikuti yang seperti pada di video. Di sini kita turn off dan kita turn off juga. Lalu kita oke. Nah, setelah itu baru kita coba ping ke host OS itu sendiri, yaitu dengan IP 192.168.137.1. Kita enter dan dia berhasil. Nah, kalau ping ke host OS sudah berhasil, lalu kita coba melakukan ping ke 888 ya, atau itu adalah ping ke internet. Lalu kita enter dan dia juga berhasil teman-teman. Yang kalau sebelumnya itu gagal, sekarang sudah berhasil. Oke, kita Ctrl C, lalu teman-teman jangan lupa ya untuk menyalakan kembali firewallnya, karena ini adalah keamanan laptop kalian ya. Kita on-kan kembali. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi untuk pembahasan mengenai share internet connection mungkin sampai di sini saja. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya tentang konfigurasi NAT. Nah, jadi kalau teman-teman ingat-ingat kembali pada bab-bab sebelumnya pasti tahu ya NAT itu apa. Nah, jadi NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate, di mana ia memiliki fungsi sebagai untuk menerjemahkan IP private ke IP publik, begitupun sebaliknya ya. Dia juga bisa menerjemahkan IP publik ke IP private. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah mengkonfigurasi bahwa kita telah mengakali ya, di mana router Debian ini dia terhubung ke host OS melalui host only, tapi dia juga bisa melakukan ping ke internet atau terhubung ke internet teman-teman. Nah, tetapi server-server lain seperti klien Ubuntu dan server 1 server 2 itu dia belum mendapatkan internet ya. Nah, jadi di pembahasan ini saya bakal coba untuk menggunakan protokol NAT supaya klien Ubuntu dan yang lainnya itu bisa terhubung ke host OS ya teman-teman, melalui router Debian ini. Jadi klien Ubuntu dan yang lainnya bisa melakukan ping ke 888 atau ke internet. Nah, oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki empat-empatnya sudah nyala ya teman-teman. Nah, sebentar, di sini saya di main emulator aja. Oke, lalu di sini teman-teman buka router Debian-nya terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini teman-teman harus memasukkan komen yang cukup panjang ya. Jadi komennya itu seperti ini. Saya catat di HP ya, yaitu sudo iptables minte nat. Di sini kalian tulis min a ya, a-nya a besar, lalu post routing besar semuanya juga ya, post routing. Lalu min o-nya kecil. Lalu min o ini dia memiliki arti bahwa kita mau lewat mana nih konfigurasi NAT-nya ya. Lalu kita ketik n post 3 karena kita akan lewat n post 3. Lalu min j kita ketik lagi masquerade seperti ini, masquerade ya, gede semua. Lalu kita enter. Oke, sebentar, sudo iptables command not found ya. Sebentar teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa tadi. Jadi untuk komen sudo iptables yang sebelumnya itu
dia nggak bisa atau comment not found karena kita belum memasang software IP tablesnya ya. Jadi untuk memasangnya teman-teman bisa langsung aja ketikkan comment sudo ya, sudo apt stripget install lalu IP tables seperti ini ya, IP tables. Nah, oke. Setelah itu teman-teman bisa enter saja dan di sini ada perintah ya, will be installed, following will be installed, kita Y aja. Can open block dev. Nah, di sini teman-teman disuruh memilih CD-ROM-nya ya, mau ditaruh di mana. Aplikasinya di sini sebentar, saya mau perbesar dulu. Control F. Oke, setelah itu di sini saya mau, nah pada bagian ini teman-teman bisa pilih klik kanan ya, klik kanan lalu pilih yang ini teman-teman, Debian strip 12 sync DVD ISO, lalu kita pilih ya, kita pilih yang ini. Oke, kita cancel aja. Nah setelah itu baru kita bisa enter untuk memasang softwarenya teman-teman. Kita tunggu ya sampai pemasangan softwarenya selesai. Oke, nah dia telah selesai dipasang ya teman-teman. Lalu kita coba lagi yang ini, sudo IP tables yang ini ya teman-teman, yang sebelumnya telah saya ketikkan, lalu kita enter. Dia sudah berhasil teman-teman ya. Apakah dia sudah berhasil saya nggak tahu ya. Kita coba aja. Di sini untuk mencobanya teman-teman bisa pergi ke server yang lain ya. Entah kalian mau server Ubuntu dulu atau Debian. Di sini saya mau coba yang desktop dulu aja deh. Lalu teman-teman buka terminalnya ya. Buka terminalnya. Lalu teman-teman itu bisa kita tunggu ya teman-teman. Oke. Teman-teman bisa langsung aja coba ping ke 888 ya. 888 yang ini, lalu kita enter. Apakah dia bisa teman-teman? Oh, destination host unreachable ya. Sepertinya ada kesalahan teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, jadi tadi sudah bisa ya. Saya ternyata lupa untuk memasukkan command if up and post 8 dan 9-nya. Jadi dia belum mendapatkan IP-nya ya teman-teman. Sorry, saya lupa. Nah, jadi setelah saya coba itu berhasil ya teman-teman, pada Ubuntu desktop dia telah bisa melakukan ping ke 888. Nah, begitu juga dengan router Debian ya. Sebelumnya itu kalian harus memastikan bahwa ia harus bisa terhubung ke internet juga. Nah, sekarang kita akan coba ke Ubuntu servernya dulu. Apakah dia bisa teman-teman ngeping ke 888. Kita enter dan dia bisa. Nah, terakhir kita coba juga pada server 1 atau Debian server. Di sini kita ping juga, ping 888 ya, yang ini, lalu kita enter. Network is unreachable. Kenapa ya? Ya udahlah, ini biarin aja dulu teman-teman. Sebentar. Oke, sudah. Lalu kita coba ping lagi. Ping 888 dan dia berhasil. Oke, teman-teman. Jadi menggunakan protokol NAT yang dipasang di server Debian, router Debian, dia jadi bisa menerjemahkan IP private yang ada pada server 1, server 2 dan klien Ubuntu ke host OS ya. Lalu dia bisa melakukan ping ke internet teman-teman. Oke, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan mengenai konfigurasi NAT sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya.
Oke teman-teman, sekarang langsung aja kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang konfigurasi NAT permanen. Oke, jadi untuk konfigurasi NAT permanen ini, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita memiliki seluruh topologinya itu masih dalam keadaan on ya, atau menyala. Nah, jadi kalau dalam keadaan menyala ini pasti untuk comment IP tables yang sebelumnya itu bisa dilakukan ya. Seperti ini, kita coba cek lagi. Dia masih bisa terhubung ya, teman-teman. Nah, begitu juga pada klien Ubuntu. Di sini kita coba ping lagi. Nah, dia masih terhubung. Nah, tapi kalau kita mematikan router Debian-nya ini, lalu kita nyalakan kembali, itu kita harus memasukkan kembali komen yang sebelumnya ya, yang IP tables itu yang panjang. Berarti itu menandakan bahwa konfigurasi NAT kita itu nggak permanen, teman-teman. Nah, jadi caranya supaya permanen, teman-teman bisa lakukan ketikan komen seperti ini, teman-teman. Sebentar. Jadi komennya adalah IP tables seperti ini ya. Kita fokus dulu ke router Debian-nya. IP tables strip safe. Lalu kita cari, nah yang ini teman-teman, tanda panah ke kanan, lalu /etc /IP tables /rules ya, yang ini /rules v4 yang ini. Nah, jadi di sini dia belum no such file or directory. Jadi kita belum memiliki directory IP tables ini ya. Lalu kita akan buat dulu. Kita buat terlebih dahulu ya directory IP tablesnya. Itu dengan komen mkdir /etc/ip tables. Oke. Setelah itu kita enter. Lalu setelah kita enter, kita bisa menginput komen yang ini. Nah, oke, dia sudah berhasil. Sekarang kita coba cat /etc /ip tables /rules.v4 ya, lalu kita enter. Jadi ini adalah IP table save yang sebelumnya telah kita buat ya, teman-teman. Ya, jadi di sini kita bisa melihat konfigurasinya pada IP table save ya. Oke, teman-teman, setelah kita lakukan save pada konfigurasi IP table sebelumnya, teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalian ketik komen, kalian ketik komen nano /etc/apt/source, sebenarnya source.list yang ini. Saya habis makan. Langsung aja kita enter, dan nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 baris tulisan ya di sini. Nah, jadi teman-teman, tulisan di sini itu ada yang deb http://kartolo.sby.datautama.net.id/debian/ dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman pertama kali buka etc source.list ini, pasti teman-teman itu nggak ada tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Maksudnya nggak ada yang deb ini, yang kedua ini nggak ada. Jadi teman-teman bisa tuliskan secara manual. Nah, saya juga ngetikinnya secara manual sih. Nah, terus sebelumnya pastikan bahwa kalian itu masih dalam mode komen. Nah, jadi setelah mode komen, kalian bisa langsung aja hapus ya yang komennya ini, yang tanda pagar. Lalu setelah itu kita save, teman-teman. Ctrl X. Lalu Y. Oke. Nah, setelah itu kita update dulu nih apt-nya, yaitu dengan sudo apt update. Nah,
Oke, nah pada bagian ini mungkin akan memakan waktu beberapa saat, jadi teman-teman bisa tunggu aja sampai prosesnya selesai. Oke, teman-teman, setelah proses sudah update-nya berhasil, setelah itu kita ketik lagi. Kita ketik lagi teman-teman, yaitu install IP tables. Yang ini ya, IP tables strip persistent, yang dimana dia dia berfungsi sebagai menginstal save yang sebelumnya telah kita lakukan ya teman-teman. Yang ini sebentar, yang cat etc IP tables rules.v4. Nah, yang ini teman-teman. Lalu setelah kita install yang tadi, install IP tables strip persistent, yang dimana dia akan menginstal IP table sebelumnya yang telah kita buat teman-teman. Langsung aja kita enter IP tables persistent. Oke. Sebentar teman-teman, sepertinya ada yang salah ya pada komen saya. Oh iya, saya lupa teman-teman untuk menambahkan apt di awal kalimatnya. Apt install, dan kayak dia berarti sudah done ya kalau seperti ini teman-teman. Nah, setelah semua proses penginstalan konfigurasi NAT permanen ini selesai, jadi ketika teman-teman merestart ulang router Debian-nya, itu dia tidak perlu lagi untuk menyalakan konfigurasi NAT-nya itu ulang lagi teman-teman, yaitu dengan ketik komen yang panjang sebelumnya ya, yang yang ini teman-teman, sudo IP tables min t nat min a post routing min o and post 3 j masquerade ya, yang itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah, setelah kita menginstal save yang sebelumnya itu, teman-teman bisa langsung aja otomatis mulai teman-teman, tanpa harus mengetik ulang komennya. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang konfigurasi NAT permanen sampai sini aja ya teman-teman. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasan berikutnya. Iya teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang fix IP address pada Debian router. Oke, jadi tujuan kita bahas pada pembahasan fix IP ini, jadi seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwa di router Debian ini dia sudah memiliki IP, yaitu seperti ini ya teman-teman. Pada npos 3 IP-nya adalah 192.168.137. Begitu pula dengan npos 8 dan npos 9. Dia sudah ada IP-nya teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman mematikan router Debian ini, otomatis IP-nya itu bakalan hilang teman-teman. Jadi kalau kita nyalakan kembali untuk mendapatkan IP-nya, kita harus dari ulang menggunakan komen yang if up itu ya teman-teman. Yang ini if up npos 3. Nah, yang ini teman-teman. Jadi itu bakalan sangat merepotkan sekali kalau kalian itu ketika administrator ingin melakukan remote pada suatu server, lalu routernya mati dan otomatis IP-nya hilang, jadi administrator itu nggak bisa melakukan remote teman-teman. Nah, jadi caranya bagaimana supaya ketika router Debian itu dinyalakan kembali, otomatis dia langsung melakukan konfigurasi if up. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal masuk ke nano/etc/network ya, /network interfaces, yang ini ya, interfaces, lalu kita enter. Nah, pada bagian ini teman-teman itu diharuskan untuk pada bagian ini nih, sebentar. Nah, pada bagian ini teman-teman harus menambahkan tulisan auto npos
3 ya, seperti ini auto enpos 3. Lalu di bawahnya juga ya, pada iFace itu kita tambahkan juga auto enpos 8, dan di sini juga kita tambahkan auto enpos 8 enpos 9 teman-teman. Oke. Setelah itu kita Ctrl X dan save. Nah, kita juga lakukan hal yang sama ya teman-teman pada pada server Debian atau server 1. Itu nano slash etc slash network slash interfaces. Oke, kita enter, dan pada bagian di atasnya iFace ya teman-teman, di atasnya iFace teman-teman itu tambahkan auto enpos 3 seperti ini, lalu kita Ctrl X dan save. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah semuanya telah kita konfigurasi ya, sudah dipastikan kalau kedua Debian ini mati, yaitu router dan server, dia otomatis nggak bakalan minta IP lagi teman-teman ya. Tidak perlu kalian harus menuliskan lagi if up enpos 3, enpos 8, enpos 9 itu nggak usah ya, karena dia sudah kita konfigurasikan auto. Berarti dia ketika kita nyalakan kembali, dia secara otomatis akan mendapatkan IP-nya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk pembahasan fix IP pada Debian server mungkin sampai di sini mungkin sampai di sini saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu lama durasi videonya. Kita akan langsung lanjut ke pembahasan kita yang terakhir. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke pembahasan kita yang terakhir tentang konfigurasi resolver, di mana dia memiliki arti kita akan memastikan bahwa seluruh topologi yang kita punya itu bisa memiliki akses ke internet. Nah, lalu kalau teman-teman coba melakukan ping 888, itu pasti semuanya bisa ya teman-teman. Di sini saya salah. Ping 888 pasti semuanya bisa teman-teman. Nah, tetapi ping 888 ini belum tentu bahwa kita itu memiliki akses ke internet, di mana untuk bisa mendapatkan akses ke internet, teman-teman harus pingnya itu bukan ke 88, melainkan ke google.com seperti ini. google.com, lalu kita enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di router Debian-nya ini berhasil ya. Nah, kenapa bisa berhasil? Karena teman-teman harus seperti ini dulu, masuk ke nano slash etc slash resolve ya, resolve.conf seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini teman-teman saya sudah menambahkan yang namanya name server 888 ya, dimana sebelumnya ini belum saya konfigurasi, dan di atasnya itu ada name server yang 192.168.1.1 yang dimana itu merupakan IP lokal kita. Sedangkan kita mau menerjemahkannya ke IP internasional, yaitu dengan name server 888 teman-teman. Nah, dimana teman-teman masukin aja simbol pagar di name server lokalnya, lalu tambahkan name server yang baru teman-teman, seperti itu ya. Jadi pada router Debian ini berhasil, kita akan lakukan hal yang sama pada semua server kita. Nah, untuk pada server Ubuntu, kita coba ping google.com. google.com. Dia berhasil ya, teman-teman, karena sudah saya konfigurasi sebelumnya. Dan untuk server Debian ini dia belum saya konfigurasi teman-teman. Saya mau konfigurasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk name servernya sudah saya masukkan ke dalam komen. Sekarang saya tambahkan name server yang baru, yaitu 888. Lalu kita Ctrl C, lalu kita save. Nah, sekarang kita coba lakukan ping ke google.com.
Sudah dipastikan dia bisa ya teman-teman. Google.com kita enter, dia berhasil. Nah, sekarang kita coba di server Ubuntu. Sini kita masuk dulu ke rootnya. Sudo su, kita masuk dulu ke root. Oke, setelah itu kita cd. Nah, lalu nano /etc /resolve.conf. Oke, lalu kita enter. Oh, di sini tidak ada ya, teman-teman. Di pada server Ubuntu dia kosong. Sebentar. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sepertinya tadi saya ada typo sedikit. Jadi tidak pakai langsung aja resolve.conf seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat pada server Ubuntu ya. Bentar. Nah, pada server Ubuntu di sini name servernya kita masukkan dulu ke dalam komen. Oke, sudah. Lalu di bawahnya kita buat name server yang baru, yaitu dengan IP 888. Oke, kita Ctrl X dan save modifiernya. Lalu kita coba ping google.com. Apakah bisa, teman-teman? Google.com. Ya, dia sudah bisa. Nah, jadi seluruh server yang kita punya, entah itu router, klien ataupun server, dia semuanya sudah bisa ya, teman-teman, untuk melakukan ping ke Google atau semuanya telah mendapatkan akses internet. Oke, teman-teman, mungkin untuk video pembelajaran tentang routing pada bab 16 ini sampai di sini saja ya dulu, teman-teman. Kita pembelajarannya berakhir pada pembahasan konfigurasi resolver. Mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada penjelasan dari saya yang kurang bisa dimengerti oleh teman-teman. Mungkin segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.